Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khututan faqala hadhihi amalu wa hadha ajaluh. Fabainama huwa kadzalika idh jaa al-khattul aqrabu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris beberapa garis, kemudian bersabda, hadhil amalu. Yang garis panjang, ada garis panjang digaris sama Nabi, garisannya panjang. Kata Nabi, ini cita-cita manusia. Wa hadza ajaluhu, garis pendek, kemudian garis Rasulullah menggaris yang kedua, garisnya pendek. Yang pertama panjang, kedua pendek. Wa bainama huwa kadzalika idh jaa al-khattul aqrabu. Kemudian ketika ia sedang berusaha untuk mencapai cita-cita, tiba-tiba datanglah garis yang lebih pendek ini, kata Nabi, yaitu ajalnya mendahului cita-cita. Tidak ada yang lebih kita percayai kecuali Allah dan Rasulnya. Kalam firman Allah yang pertama, wajib kita percaya, wajib kita iman. Karena sebaik pemberi nasihat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Allah dari mana? Al-Qur'anul Karim. Nasihat Nabi di mana? Al-Qur'an dan sunnah Nabi, kalam, hadis-hadis Nabi, nasihat. Setelah itu orang-orang saleh, orang-orang yang lurus, orang-orang yang hati mereka itu dengan Allah dan Rasulnya. Min awliya Allah, para wali-walinya Allah. Cukup itu yang dipegang, Allah, Rasulnya dan wali-walinya. Cukup. Semua cita-cita, contoh-contoh, kita akan bangun rumah. Siang malam kita bersusah payah kerja, kumpul uang, cita-cita untuk bangun rumah. Panjang berarti. Bangun rumah dengan biaya yang besar. Tidak mungkin bangun rumah itu 120 juta. Mau rumah yang sedang, mau rumah yang besar, berarti panjang kan itu. Usaha itu panjang. Bertahun-tahun kita kumpul uang. Itu kata Nabi, cita-citaku itu. Bagi orang yang kurang imannya, dia terlena dengan cita-cita. Bagi orang yang nggak takwa, tidak ada takwa, nggak ada takwal gulub, nggak ada takwa di hatinya, maka dia akan terlena dengan cita-cita panjang, nabung, dan nabung. Sudah? Belum terkumpul uang, belum terrealisasi cita-citanya, belum itu pondasi jalan, datang garis pendek, kata Nabi, ajalnya. Bisa terbangun itu rumah? Bisa nggak terbangun itu rumah? Nggak bisa. Makanya kata Nabi kan, kita ini jangan berangan-angan, karena amal kita cuma sampai ini hari, malam hari ini. Yang lalu, yang kemarin sudah berlalu, yang kita tidak tahu amal baik atau amal maksiat kan. Dan tidak mungkin yang kemarin datang hari ini. Hari ini jangan kita berharap besok. Hari ini amal kita. Salah, ada tiga nih kata Nabi. Ini pegangan kuat. Ada 3 yang akan mengiringi si mayit di kubur. Cuma 3, nggak ada lebih, nggak ada. Cerita ini kan harus cerita mati, ingatkan orang mati. Sebaik-baik pengingat adalah kematian. Ada 3 kata Nabi yang mengiringi si mayit. Yang pertama ahlu, keluargamu. Yang kedua
mal, hartamu. Hartamu itu. Yang ketiga, amaluhu, amalmu. Yang pertama keluargamu, kerabatmu, handai taulanmu. Yang kedua hartamu, baik itu motornya, baik itu mobil yang mengiringinya. Yang terakhir itu satu, amal. Tinggalnya denganmu amal. Yang kedua pulang. Yang dua itu pulang. Hartamu pulang, keluargamu pulang. Maka secerdasnya manusia adalah yang beramal saleh. Orang-orang yang kembali kepada Allah, bahwa dia paham tiga yang mengiringinya. Keluarganya akan kembali ke rumahnya, baik itu anak-anaknya, baik itu istrinya, baik itu suaminya, baik itu kakak adiknya, baik itu kerabat dekatnya, kerabat jauhnya, teman kantornya kembali. Yang kedua harta yang mengiringinya kembali. Yang terakhir kau hidup sendiri dengan amalmu. Jadi kalau bercita-cita cuma satu, bercita-cita yang pendek. Karena manusia Islam nih, umat Islam beramal sebenarnya cukup 1 detik dia punya amal. Kalau hitung akhirat yang 1000 tahun perjalanan satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 1 detik sangat berharga bagi umat Islam. Contoh, 1 detik dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan takwamu, dengan keyakinanmu, dengan ikhlasmu, itu bisa membawamu ke dalam rahmat Allah Subhanahu. Apa kita mengharap dari dunia ini? Hari ini kita senang, besok kita tidak senang. Hari ini kita kaya, besok kita bangkrut. Hari ini kita beramal soleh, belum tentu besok kita bisa beramal soleh. Hari ini kita maksiat, bisa Allah rubah ke dalam orang-orang yang soleh sekehendaknya Allah. Ingat satu hal, Allah beri sesuatu ke kita ini tidak perlu pakai sebab. Allah nggak perlu sebab. Orang sakit mau sembuh dari sakit. Bagi manusia, dia harus pakai sebab. Sebabnya kemana? Ke dokter. Tapi bukan sebab itu fokusmu, tapi kepada penyembuh dari penyakitmu, yaitu Allah. Jadi Allah nggak perlu sebab. Manusia perlu sebab. Allah tidak perlu sebab untuk memberi kesembuhan kepada hambanya yang sakit. Allah pun tidak perlu sebab untuk memberi seseorang kekayaan. Orang mendapat uang harus pakai sebab. Sebabnya dia dagang, dia di kantor, dia usaha. Sebab. Tapi ingat, jangan fokus di sebab, karena Allah beri engkau kekayaan tidak pakai sebab. Makanya kita ini fokus satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan doa. Kita doa minta sesuatu kepada Allah, terus dengan doa itu kan dikabulkan oleh Allah? Bukan. Allah tak perlu sebab doamu. Karena dua, engkau doa apa tidak doa kepada Allah, engkau minta apa tidak minta, tetap kata Allah, aku beri kepadamu. Apa itu doa maknanya? Doa adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan. Kata Imamul Haddad, aku berdoa bukan karena mengharap hasil dari doaku. Aku berdoa karena aku letakkan diriku sebagai hamba di hadapan Tuhan. Ini orang suka keliru. Akhirnya apa? Salah paham. Doa, di sholat doa, kenapa belum dikabulkan? Allah nggak perlu sebab doamu untuk dikabulkan. Contoh, apakah anak kecil itu dia berdoa agar orang tuanya beri dia makanan? Enggak. Anak kecil, coba perhatikan. Adakah dia minta kepada Allah dengan lisannya? Tidak. Tapi apakah Allah tidak beri? Diberi sama Allah. Sedangkan anak dalam kandungan rahim ibunya, apakah dia minta kepada Allah agar Allah beri makan? Tidak. Allah beri dia dari yang dikonsumsi oleh orang tuanya, ibunya. Balik ke garis yang panjang tadi dan yang pendek. Tidak pernah garis pendek bisa didahului oleh garis yang panjang. Tetap garis yang pendek akan mendahului garis yang panjang.
Makanya dibikin semangat. Untuk apa? Untuk beramal amal soleh. Jangan main-main dengan kubur. Jangan. Hari ini kau kuat masuk kubur, celaka. Hari ini kau punya kekuasaan masuk kubur, habis, hilang dah. Di dunia kau punya nasab mulia, di kubur Allah nggak pandang nasabmu. Tidak. Allah tidak pernah memandang nasab seseorang. Bukan nasab. Sekarang lagi ada nasab seseorang. Nggak boleh kita protes. Campukan bagi pada ahlul bait Rasulullah bahwa hidup tuh kayak begini, beramal soleh. Inna karamakum indallahi atqakum. Paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau Allah masukkan orang ke dalam surga hanya sebab nasab, maka cemburu manusia yang lainnya beriman yang bukan nasab ke Nabi Muhammad. Nggak ada orang masuk surga dengan nasab. Di mana ada? Nggak ada. Nabi Nuh punya anak satu nggak selamat, apalagi kita. Nggak ada orang masuk surga dengan nasab mulia, tapi orang masuk surga dengan amal saleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasab hanya sekedar penghormatan, takdim. Kalau dia nasabnya nyambung ke Rasulullah, maka kita cukup menghormati mereka. Cukup. Tapi untuk amal soleh, wajib ahlul bait Nabi untuk beramal soleh. Wajib, nggak ada cerita. Wajib kalau yang lain takzim, yang lain harus tawadu, maka harus ahlul bait Nabi pun harus tawadu. Baik dia berilmu tidak berilmu, sama. Kalau yang lain nggak boleh sombong, maka ahlul bait Rasulullah pun nggak boleh sombong, nggak boleh angku, nggak boleh sembarangan, nggak boleh merasa hebat dari orang yang bukan keturunan Nabi Muhammad. Kalau hanya keturunan, derajat mulia, nasab, Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad. Jadi kita ini kalau mau jadi sombong orang sudah terlambat. Yang paling top kesombongan adalah iblis. Nggak ada bisa menyainginya. Ilmu kita terlambat. Yang paling berilmu adalah iblis. Kita telat. Tapi ketawaduan Adam alaihissalam adalah yang tawadu. Dengan ketawaduan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah beri dia ilmu yang manfaat. Bisa ada apa? Mubashirah. Ini kan lagi rame-rame nih. Ini campukan begitu. Campukan. Alhamdulillah. Ada. Allah beri sebab karena mungkin kesalahan, mungkin keangkuhan, kesombongan, merasa lebih mulia dari orang lain, merasa darahnya lebih mulia dari darah orang lain. Oleh akhirnya Allah beri sebab, tak boleh kita protes. Allah utus seseorang, Allah beri dari lisan menjadi cambukan bagi kita bahwa nasab tidak membawamu ke dalam surganya Allah. Nasab tidak membawa hasil apa-apa di hadapan Allah. Yang dibawa itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penghormatan, iya. Cinta, iya. Iya. Cinta ke Nabi, cinta ke sahabat-sahabat Nabi, cinta ke keluarga Nabi, cinta ke zuriyah Nabi Muhammad, iya. Yang baik diikuti, yang tidak baik jangan diikuti. Yang mengajak kalian kepada kebaikan ikuti, yang tidak mengajak kalian kepada kebaikan jangan diikuti. Yang sombong jangan diikuti, yang tawadhu diikuti, yang mengingatkanmu akan Allah dan Rasulnya ikuti, yang tidak mengingatkanmu akan Allah dan Rasulnya tinggalkan. Ini bab balik kepada Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Masing-masing jiwa, masing-masing diri, masing-masing diri kata Allah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Hati-hati zaman sekarang. Ini akhir zaman kan. Belum lagi fitnah di mana-mana. Fitnah di jalan, fitnah dalam rumah, fitnah di keluarga, fitnah di rumah tangga, fitnah macam-macam fitnah. Bentengnya fitnah apa? Takwa
bertakwa kepada Allah Subhanahu